Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dan kami akan bahas mengenai timnas U17 yang berhasil masuk ke Piala Dunia U17 setelah mengalahkan Yaman dengan skor 4-1 ya. Dan disempurnakan lagi setelah mengalahkan Afghanistan dengan skor 2-0 ya. Yang akhirnya membuat Indonesia berhasil lolos dari fase grup Piala Asia U17 dengan raihan 9 poin, 7 gol, 1 kebobolan, dan menempati posisi puncak klasemen. Kapan lagi nggak Indonesia bisa ada di puncak klasemen Piala Asia gitu ya? Ini saatnya guys, ini momennya guys ya. Dan bisa dibilang ketika berhasil lolos ke Piala Dunia itu menjadi momen yang sangat luar biasa sekali ya. Dimana awal ketika Indonesia sempat struggle, sempat 2-1 ya kalau nggak salah kan, sempat 2-1. Gue pikir bakal ada masalah di situ. Cuma ketika 2 gol Evandra lahir langsung membuat kita semua jadi lega gitu ya. Karena akhirnya skornya jadi 4-1. Dan membuat Evandra sendiri menjadi top skor untuk Indonesia dengan raihan 3 gol ya. Luar biasa. Selamat ya untuk timnas U17 asuhan dari Coach Nova Arianto. Mantap sekali. Sekarang pertanyaannya, mampukah Indonesia berbicara banyak di Piala Asia ya? Karena kita udah pasti lolos Piala Dunia, jadi sekarang kita akan bahas ke Piala Asianya. Kira-kira mampukah Indonesia berbicara banyak nih ya? Kalau menurut gue sih sebenarnya bisa aja sampai ke final ya. Karena gue pribadi ngeliat permainannya cukup solid dan juga bagus gitu loh cara mainnya, terutama ketika menghadapi Korea Selatan itu bagus banget. Cuma nantinya mereka nggak boleh terlalu sering blunder-blunder umpan itu ya, atau juga mungkin syuting-syuting gak jelas yang akhirnya malah bisa bikin counter mendadak gitu. Karena Korea Utara ini sebenarnya hampir mirip sama Korea Selatan, mainannya counter cepat. Cuma bedanya mungkin Korea tuh lebih cepat lagi setahu gue ya, karena mereka tuh badannya lebih mungil gitu, jadi kayak lebih nyiung gitu ya, lebih cepat lagi counternya. Nah, untuk seberapa jauh kita bisa melangkah, sebenarnya sih gue lebih prefer untuk kita bisa masuk sampai final. Cuma ketika gue lihat baganya, gue lihat ada nama Uzbekistan di bagan kita nih ya. Uzbekistan itu juga sama-sama serem guys ya. Dia berhasil lolos dari fase grup Piala Asia dengan catatan dan gue sama mentereng ya, dimana mereka menang 3-3-nya guys, gokil. Lawan Thailand 4-1, lawan Cina 2-1, lawan Arab Saudi 3-0, dan yang terakhir kemarin lawan Uni Emirat Arab 3-0. Bayangin, itu ngeri banget ya. Mainnya rapi, solid, pertahanannya, kemudian juga tengahnya aliran bolanya bagus ya kan. Kemudian juga ini depannya juga mantep ya, dimana setiap ada celah mereka bisa nyetak gol, mau dari kiri, kanan, depan, belakang semua. Wah, gokil. Bisa jadi gol dimanapun itu ya. Dan itu menjadi sebuah hal yang perlu dipelajari oleh Coach Nova kalau mereka berhasil mengalahkan Korea Utara dan lolos ke semifinal. Jadi kalau gue pribadi sih sebenarnya awal gue prefer untuk masuk final. Cuma begitu lihat Uzbekistan yang sama ngerinya, bahkan lebih mengerikan lagi. Ibaratnya kalau se-Indonesia itu kan udah hampir sempurna. Nah itu Uzbek itu udah di tahap sempurna guys. Jadi gue sih kayaknya merasa cuma sampai semifinal aja. Cuma kalau bisa sampai final kenapa enggak gitu kan. Kali gitu ketemu sama Korea Selatan lagi di final ya kan. Iya. Saya kalau ketemu Jepang udah nggak bisa. Jepang udah nggak lolos soalnya, kasihan ya. Padahal mereka juara bertahan loh ya. Padahal gue pengen banget tau nggak Jepang yang sekarang gitu ya. Apalagi si setengah gundul itu ya yang top skor mereka itu ngeri banget cara mainnya. Jadi sekali lagi sama tuh Coach Nova Arianto sudah membawa timnas ini lolos. Meskipun cara mainnya dikritik abis-abisan karena emang benar-benar mirip sama cara mainnya Sintayong. Sebenarnya lebih ke arah adaptif sih ya kalau si Coach Nova ini. Tapi gue nggak masalah dengan cara main itu ya. Karena seperti kata ahli defense terbaik di dunia itu ada Jose Mourinho. Lebih baik menang 10 laga 1-0 ketimbang menang 1 laga 10-0 gitu ya. Jadi itu aja dari gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.